pemilik suatu usaha, dan itu sebagai, kalau saya ngomong, sebagai tiketing kita ke surga. Oh, Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel YouTube saya. Jika biasanya saya membahas tentang materi-materi kuliah, tetapi saat liburan ini saya ingin membahas tentang wirausaha muda, dan itu juga berhubungan dengan mahasiswa saya yang berada di lingkup Fakultas Ekonomi. Nah, bersama saya sudah ada Pak Sandy Sapta. Boleh saya dulu? Halo. Nah, saya perkenalkan sedikit. Pak Sandy ini adalah teman saya di SMA dulu, di SMA 1 Kalasan. Sebenarnya bukan satu leteng ya, Pak Sandy ini adik kelas saya. Nah, adik kelas saya kebetulan nggak tahu kenapa kok bisa dekat, padahal adik kelas gitu. Mungkin karena dulu ketua OSIS. Sama-sama ketua OSIS. Terkenal, jadi banyak orang tahu. Nah, saat ini beliau ini sudah berdinas di kepolisian, jadi polisi di Brimob Polda DIY. Tapi mengapa tahun ini, tepatnya tahun 2020 ya, membuka usaha, yaitu resto, namanya juga cukup unik. Namanya unik, yaitu Jewawut Resto. Jewawut Resto. Ya, tapi sebelum kita membahas tentang Jewawut Resto itu, saya ingin bertanya dulu. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi teman-teman. Kebanyakan subscriber saya ini, Pak Sandy, umurnya 18 sampai 24 tahun. 90% itu. Ada juga yang 30 tahun ke atas. Itu anomali, mungkin nyasar ke channel saya. Tapi kebanyakan 18 sampai 24 tahun. Nah, harapan saya sharing dari Mas Sandy nanti bisa menginspirasi teman-teman yang menonton, mungkin suatu saat ingin menjadi wirausaha, apalagi kalau usahanya kuliner, bisa sharing-sharing gitu ya. Nah, pertama, mengapa kok Pak Sandy sudah mapan sebagai polisi, sudah nyaman lah, kok mau repot-repot membuka usaha? Pertama itu saya itu sebetulnya nyasar juga, Mas. Karena yang pertama saya membaca buku tentang bukunya Ipo Santoso. Ipo Santoso. Ipo Santoso itu The Right Man on the Right Place, yaitu orang kanan berada di tempat yang tepat. Nah, itu menjadi influence bagi saya untuk membuka usaha, karena ketika kita menjadi seorang karyawan selamanya, nggak mungkin kita akan bisa berkembang untuk kedepannya. Dan alhamdulillah di usia muda ini saya juga udah mempunyai tekad, mending gagal di usia muda daripada gagal di usia tua. Itu salah satu semboyan saya. Jadi mau nggak mau di usia yang muda harus saya forsir untuk bikin usaha, supaya besok ketika kita nggak, Mas, jenengan nggak usaha tuh, Mas, kita sama-sama karyawan sekarang, suatu saat kita harus menjadi seorang pengusaha dan bisa menjadi istilahnya menjadi bukan bos sih, pemilik suatu usaha. Dan itu sebagai, kalau saya ngomong, sebagai tiketing kita ke surga. Oh, Masya Allah. Karena kalau Ipo Santoso itu ngomong, kalau ya itu ke surganya belakangan, karena jamaahnya dulu yang masuk. Oh gitu. Kalau karyawan itu juga belakangan, karena mendoakan bosnya yang masuk. Nah, kita yang pengennya bukan menjadi pengusaha, itu didoakan oleh karyawan-karyawan kita biar bisa masuk surga dengan cepat. Mungkin itu aja. Oh gitu ya. Jadi ini luar biasa, artinya niatnya ini bukan hanya sekedar duniawi untuk nyari cuan semata, Dia. tetapi juga sudah mikir akhirat nanti. Artinya kalau kita jadi pengusaha, Pak Sandy nanti tambah sukses, mungkin bisa membantu banyak orang, termasuk karyawan, akhirnya nanti bisa masuk surga lebih dulu. Gitu ya. Tapi saya penasaran, dulu saya juga baca bukunya Ipo Santoso. Apakah saya lupa beneran, apakah saya pernah ngasih buku Ipo Santoso ke jenengan? Belum. Mbak, yang jenengan itu bikin yang awal itu juga trigger buat saya, itu jenengan buat buku waktu dulu SMA. Itu trigger.
Mas Rohman aja udah bisa bikin buku, masa saya belum bisa bikin apa-apa? Makanya dalam arti di usia saya segini saya belum bisa bikin apa-apa nih. Makanya itu trigger buat saya, pemantik saya harus bisa. Kalau Mas Rohman ingat loh, dulu waktu SMA bikin buku, awal-awal mulai merintis dunia usaha dulu. Oke. Terima kasih. Kita kembali ke Jawa Wood Resto. Tadi personalnya Mas Hendy sudah kita bahas, niatnya sungguh mulia. Kemudian boleh sharing Mas, Jawa Wood Resto itu resto seperti apa sih? Apa bedanya dengan resto lain? Kalau di sini kita konsepnya itu konsep bukan all you can eat ya, tapi prasmanan. Jadi saya percaya sama pelanggan saja. Saya nggak mau istilahnya membatasi pelanggan mau makan apa-apa, itu nggak usah. Nanti tinggal ngitung aja, ngitung di belakang tinggal lauk sama nasi, udah gitu aja. Saya nggak pikir pusing, matanya nggak pikir pusing itu ditakerin, itu nggak pikir pusing. Saya statusnya di sini juga untuk usaha bareng-bareng, dan ini usaha membantu sama juga. Jadi saya nggak terlalu pikir pusing. Kalau kemarin ada ngomong gini, Mas, ya kok nggak sampean lihat toh nek nganu pun kalau percaya mawon. Mungkin kalau saya terlalu menghitung tuh cepet kaya nanti saya jatuh. Jadi saya udah nggak usah pikir pusing aja kalau usaha itu, yang penting so must go on, tetap jalan aja. Ya, jadi sedikit saya artikan, mungkin ada yang bukan orang Jawa ya Pak Sandy ya. Iya. Pun percaya mawon itu artinya Pak Sandy itu percaya sama pelanggan mau ngambil apa saja, intinya nanti di belakang Pak Sandy percayalah, dia ngambil telur ya dihitung telur gitulah. Jadi modal percaya. Tadi sempat cerita juga ini usaha barengan, artinya apakah ada partner-partner teman yang lain atau sama keluarga gitu Pak Sandy? Sebetulnya gini, kalau ini kan saya keracunan bukunya Ibu Santosa sama Maxwell juga. Seneng baca buku? Ya enggak seneng sih Mas, tapi apa ya, saya pertama kali itu bikin cuma depan. Oke. Depan saya bikin depan kurang lebih 1 bulanan. Terus ibu saya kan juga background keluarga saya itu karyawan semua, karyawan PNS, background keluarga saya. Terus ibu saya racunin, Bu, kurang belakang bikin pendopo sama gazebo nih. Berhubung modal saya sudah cepet, alias sudah hati karep duit nggak ada, hatinya pengen tapi uangnya nggak punya. Jadi ibu saya, yang belakang saya aja, yang belakang ibu saya. Jadi gitu. Saya sama ibu saya itu joinan untuk bangun. Iya. Jadi saya di bagian depan, ibu saya di bagian belakang. Jadi udah clear. Kalau orang mikir-mikir uangnya dari mana? Kalau mereka nggak tahu kan kita joinan, saya sama ibu saya joinan. Jadi kalau orang tahu jadi polisi uangnya banyak, padahal enggak juga, cuma ala kadarnya. Tapi ya alhamdulillah karena niat dan karep keinginan, alhamdulillah jadi sekarang. Jadi kalau teman-teman mampir ke sini, lokasinya ada di mana? Di bawah Keraton Ratu Boko. Ya, tepatnya di Jalan Prambanan Piungan. Jadi kalau dari Candi Prambanan itu nggak jauh, mungkin ke selatan 1 kilo mungkin ya? Nggak sampai? 1,5 kilo sampai 2 kilo. Ya, sekitar 1 kilo dari Candi Prambanan. Kalau dari Ratu Boko itu ya pas di bawahnya. Jadi kalau saudara mampir ke sini, ini unik karena secara tidak sengaja kontur tanahnya ini membuat resto ini jadi punya 5 tingkat ya. Dari parkiran mobil saya parkir di paling bawah, kemudian naik 1, 2, kita ini di 2 ya, 2, 3, 4, 5 sana parkiran. Ada banyak parkiran Ratu Boko. Jadi Boko. kalau mungkin di depan itu nanti parkirannya penuh, Jawa Wood Resto ini punya parkiran yang sangat luas di belakang. Ya, itu parkirannya Ratu Boko. Parkirannya Ratu Boko. Ada aksesnya juga. Ada aksesnya juga. Jadi mungkin bis 10 cukup ya? Cukup. Bis 10 cukup, tapi miliknya Ratu Boko. Enggak apa-apa, yang penting kita bisa memanfaatkan itu ya. Iya. Oke. Nah, mungkin terakhir tentang bisnis kuliner ini, mungkin ada teman-teman mungkin mahasiswa saya yang baru lulus atau cari kerja, dan mungkin ada juga yang kepikiran tentang bisnis kuliner Pak Sandy. Ada saran-saran, pejangan monggo yang ingin disampaikan. Kuncinya apa sih kalau mau bisnis kuliner ini? Yang penting yang pertama niatnya dikuatkan dulu. Yang kedua nanti modal itu juga penting. Modal itu jangan berharap untuk profit dulu. Jadi profit itu istilahnya kita mengenal produk itu kita harus
iklan diperbanyak. Iklan itu dari mulut ke mulut, dari sosial media ataupun dari media cetak, monggo. Yang ketiga, kontinuitas. Jadi kita harus tetap on the track, jangan kalau itu belum berhasil kita langsung kutu loncat. Step by step, insya Allah nanti ketika itu 3 ini udah terlaksana, pelanggan udah mengenal produknya kita semua, alhamdulillah insya Allah lancar nanti. Itu perlu diyakini. Dan jangan pernah untuk takut bayangan. Nah, ketika takut bayangan, Maksudnya apa ini? takut bayangan tuh kayak itu bahasa Jawanya. Seandainya besok nggak berhasil gimana, seandainya besok gagal gimana. Udah itu pikiran-pikiran kayak gitu hilangkan. Saya tuh kalau mikir kayak gitu nggak jadi-jadi, tapi kalau udah niat bismillah, udah terabas. Mau orang ngomong apa biarin. Yang penting jalani dulu. Nanti kalau ada masalah ya pikir kayak kalau saya orangnya seperti itu, pikir peri. Padahal itu ya agak keliru juga, tapi ya nggak apa-apa daripada nggak jalan-jalan. Bener. Oke, nah ini salah satu minuman yang mungkin jadi andalan ya. Oke. Ini minuman apa Pak Sandy? Teh tubruk gula Jawa. Oh, gula batu. Ya. Dan ada banyak minuman juga, makanan juga. Saya seringnya ke sini makan pecel ya. Pecel. Terus ada bubur juga, macam-macam lah. Oke. Jadi ini terakhir kalau saudara ingin tahu lebih dalam tentang Jowa Wood Resto, saya kasih link Instagramnya ya di deskripsi video di bawah ini. Cukup sekian video dari kami. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan ngobrol tentang saham karena Pak Sandy ini juga investor saham. Saya investor, bukan sebagai trader. Oke. Tapi kita pisah videonya. Untuk ngomongin tentang wirausaha kuliner cukup sekian. Nanti kalau Pak Sandy berkenan kita ngobrol lagi tentang pasar saham. Karena kebetulan saya ngajar juga kelas pasar saham, pasar modal Pak Sandy. Nah, mungkin sharing-sharing pengalamannya tentang pasar saham bisa menjadi inspirasi, atau karena kan pasar saham itu tidak hanya butuh ilmu tetapi butuh pengalaman juga. Nah, kita nanti lanjutkan sharing-sharing di video kedua. Terima kasih, bye-bye.